mengenai penetapan visi misi, tujuan dan strategi serta keunggulan saintifik prodi. Namun sebelumnya saya izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Ibu Profesor Dr. Apoteker Ajeng Diantini MS, NIP 1964 0312 1990 012 001. Posisi sekarang yaitu sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Alamat Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Jatinangor, Sumedang. Selanjutnya bidang ilmu dari Prof. Ajeng adalah farmakologi. Nah, itu saja barangkali dengan berbagai penelitian, banyak penelitian beliau, tapi untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Prof. Ajeng untuk membawakan materinya. Silahkan, Prof. Terima kasih, Prof. Marianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 2 jam tadi cukup menegangkan ya. Sudah cukup lama juga ya. Tapi ya masih ada 1 jam. Tapi saya sih tidak lama. Sekarang ini hanya 50 menit karena tentang misi itu saya rasa Bapak Ibu juga sudah kenal semua ya, sehingga hanya sedikit untuk refresh saja. Ini saya juga minta tolong pada Mbak Hani ya untuk share screen karena tadi internetnya di rumah unstable, tidak stabil, ada notifikasi sehingga langsung saya sampaikan. Sempat keluar juga tadi. Ya ini Bapak Ibu tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan juga keunggulan prodi saya rasa sudah sudah menjadi bahasan keseharian Bapak Ibu. Semua institusi saya rasa sudah punya visi misi mengikuti visi misi fakultas, visi misi prodi mengikuti visi misi dari universitas ya Bapak Ibu. Sehingga kita tinggal mengimplementasikannya ke dalam kurikulum kita. Berikutnya Mbak Hani. Oh iya, ini saya juga berterima kasih kepada Prof. Daryono. Jadi bahan materi ini disusun oleh Prof. Daryono. Saya menambahkan sedikit contoh untuk visi misi yang unpadnya. Ini sebelum kita ke visi misi, sedikit mengulang tentang peran pendidikan tinggi ya Bapak Ibu. Peran kita cukup besar ya, harapannya masyarakat kepada perguruan tinggi itu sangat besar, di mana berperan dalam beberapa aspek di dalam pengembangan human capital ya, sumber daya manusia. Nah, kita lulusan kita betul-betul diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, pengembangan human capital, kemudian diseminasi dari pengetahuan dan budaya itu melalui publikasi, kemudian aplikasi keilmuan dan teknologi. Kita juga dalam hal ini berinteraksi dengan bidang industri dan juga masyarakat dan pengembangan yang berdasarkan pada dunia kita menghasilkan sumber daya manusia ya, terutama menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu saja kita semua berupaya untuk sampai ke sana. Ini juga terima kasih Bapak Ibu, banyak sekali yang hadir, ada 88 ya, 88 orang. Alhamdulillah di Forum 5 ini cukup banyak dan kompak ya Bapak Ibu. Biasanya saatnya makan ikan ya kalau tidak pandemi. Berikutnya Mbak Hani. Berikutnya silakan. Nah, tadi kan kita akan bicara mengenai visi dan misi ya Bapak Ibu. Karena kalau tanpa visi, tanpa misi kita tidak bisa berjalan
tidak ada arah yang bisa mengarahkan perjalanan kita apa. Nah di sini misi ya, pernyataan misi ini didefinisikan sebagai usaha atau bisnisnya institusi ya, bisnisnya kita, tujuannya apa, dan juga bagaimana approach-nya atau pendekatannya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tujuan-tujuan yang kita nyatakan. Sementara visi adalah pernyataan yang menguraikan bagaimana posisi masa depan dari institusi kita, di mana elemen dari visi dan misi ini merupakan kombinasi untuk menyatakan tujuan dari institusi, sasarannya, dan juga value. Kalau value, ini kita mengenal visi dan misi, saya rasa juga Bapak Ibu biasanya di universitas itu kita punya value yang harus kita kedepankan, harus kita jadikan sebagai dasar visi dan misi kita. Kalau di Unpad contohnya value-nya adalah bina mulia hukum dan lingkungan, di mana di dalam hal ini kita mengedepankan hukum dan lingkungan sebagai hal yang perlu kita perhatikan, terutama di dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh bagaimana implementasinya, misalnya tidak lagi atau jarang banget kita print out dari berkas-berkas. Biasanya kita kan sekarang semua sama ya, saya rasa dimanapun kita sudah menggunakan soft file, sehingga tidak banyak lagi kita menggunakan kertas-kertas. Nah itu sebagai salah satu contoh untuk bagaimana kita membina lingkungan kita, menjaga lingkungan kita. Kalau hukum misalnya kita menghargai bagaimana proses hukum, bagaimana reward, punishment berlaku di institusi kita. Siapa yang melakukan kesalahan akan mendapatkan sanksinya, tetapi yang melakukan atau yang mendapatkan prestasi atau mempunyai performance yang bagus tentu saja akan mendapatkan rewardnya. Itu sebagai salah satu contoh value yang biasanya kita miliki ya di situ, mempunyai value yang bisa kita kedepankan dan menjadi dasar dari visi dan misi kita. Tadi maaf ya Bapak Ibu tadi, nah ini kalau visi ini disampaikan sebagai masa depan kita. Jadi bagaimana visi kita menjadi suatu pencapaian yang berkelanjutan. Jadi visi itu lebih menggambarkan bagaimana kedepannya kita ingin institusi kita menjadi apa. Sedangkan misi itu bagaimana fakultas itu menjalankan proses pembelajarannya, trainingnya, researchnya, terutama terkait dengan situasi atau kondisi lokal, nasional, dan internasional, dan juga terhadap sosial, kultural, dan juga intelektual dan ekonomi, pengembangan intelektual dan ekonomi. Ini jadi bisa digunakan juga sebagai bagaimana kita berkontribusi terhadap daerah kita, bagaimana kita berkontribusi terhadap provinsi dan juga negara kita. Itu yang tentang visi dan misi ya secara singkat. Berikutnya Bapak Ibu, Mbak Hani ya. Nah ini berikutnya adalah apa sih bedanya tentang visi dan misi? Tentu Bapak Ibu sudah tahu semua ya Bapak Ibu, di mana visi ini tadi juga dinyatakan bahwa visi fokus pada masa depan, bagaimana organisasi kita yang kita inginkan, bagaimana organisasi kita itu seperti apa di masa yang akan datang. Nah biasanya kan visi itu kita menetapkan misalnya pada tahun 2024 atau pada tahun berapapun yang kita inginkan kita menjadi apa. Nah itu menjadi arah pada kita, menjadi arah bagaimana kita menggerakkan atau menyusun program supaya yang kita terapkan di dalam visi itu dapat tercapai. Sedangkan kalau pernyataan misi lebih fokus pada hari ini dan bagaimana organisasi itu menjalankan aktivitasnya. Jadi visi itu berorientasi pada hari ini, sedangkan visi itu lebih ke depan, yang memberi arah pada kita
dalam menjalankan tugas keseharian. Nah, di dalam perusahaan-perusahaan lain selain universitas maksudnya di sini seringkali visi dan misi itu kadang-kadang tertukar, kadang-kadang juga mereka tidak menggunakan visi dan misi sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi sebaiknya itu kita memang mempunyai keduanya ya, walaupun misalnya tidak tepat penggunaannya, tetapi harus ada keduanya. Karena keduanya ini saling support, saling menunjang untuk bisa sampai kepada visi yang ditetapkan. Kemudian, nah bagaimana di universitas? Kalau di universitas, visi, misi, dan nilai-nilai yang kita anut akan mengarahkan universitas untuk mencapai status yang lebih tinggi, untuk sampai ke pencapaian yang lebih tinggi. Di atas dari, dan kita juga nanti bisa menjadi suatu university yang leading dan juga standing ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di university, visi dan misi ditetapkan dengan seksama, karena itu menjadi arah tujuan kita, menjadi suatu suatu arah yang bisa mengarahkan bagaimana kita harus mengerjakan organisasi yang kita di mana kita bekerja supaya sampai pada tujuan yang ditetapkan. Berikutnya, Mbak Hani, nah visi misi merupakan gambaran tentang masa depan. Ya, tadi juga sudah disampaikan, masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Tadi disampaikan ya, visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Sehingga tadi visi ini menjadi arah langkah kita harus kemana untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan. Berikutnya, di sini di mana Hughes and Majulik ini menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokoknya. Kemudian juga untuk memperlihatkan bagaimana framework hubungan antara organisasi dengan stakeholders, dengan mitra kita, sumber daya manusia organisasi, konsumen atau citizen ya, warga negara dan juga pihak lain yang terkait, dan stakeholder, intinya mitra kita. Dan juga menyatakan sasaran utama kinerja organisasi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini pernyataan visi baik yang tertulis atau diucapkan perlu ditafsirkan dengan baik, tidak mengandung multi makna, sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam sebuah organisasi. Sehingga jelas ya, jadi visi boleh multi makna. Berikutnya, Mbak. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi. Antara lain adalah visi harus dapat memberikan panduan, arahan, dan motivasi. Tadi disampaikan bahwa visi itu menjadi mengarahkan langkah kita, mengarahkan langkah atau gerak organisasi kita. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi dan juga stakeholder-nya. Sehingga kita juga kan kalau mau ada akreditasi kita siapkan, visi itu harus dipahami juga oleh anggota di organisasi kita, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Karena kadang seringkali juga sulit ya untuk memahamkan visi ini. Tidak semua juga bisa memahami, tapi kita berusaha agar semua menjadi paham. Visi juga harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Kemudian lanjut. Nah, ini kriteria apa saja sih yang dibutuhkan dalam merumuskan visi? Di sini antara lain disebutkan bahwa visi itu bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Tadi visi itu adalah future, jadi keadaan masa depan yang kita ingin bisa kita capai. Visi dapat memberikan arahan,
mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Belum, Mbak. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang, dan juga gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik, bermanfaat tentu saja, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Jadi ada kurun waktu tertentu masa pencapaian. Berikutnya, di sini rumuskan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat. Visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Dan visi organisasi juga harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Tentu saja visi itu kita harus mencapai standar yang unggul ya, karena itu menjadi arah gerak kita, arah langkah kita, sehingga kita berharap suatu saat kita akan sampai kondisi unggul dari yang kita cita-citakan. Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Tentu saja itu menjadi harapan kita bersama, menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi, dan juga dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi. Berikutnya, ini sekarang adalah misi. Kalau tadi visi itu lebih ke bagaimana kita ingin organisasi kita suatu saat itu seperti apa. Kalau misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa mendatang. Jadi lebih ke apa saja aktivitas yang harus kita kerjakan untuk mencapai visi. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang kita tawarkan. Berikutnya, pernyataan misi ini harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan, dan juga secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Ya, saya rasa ini juga sudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga harus bisa mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti oleh organisasi. Jadi visi misi memang perlu disosialisasikan sehingga ada partisipasi dari masyarakat luas terhadap pencapaian visi yang kita tetapkan. Berikutnya, misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan kegiatan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Misi juga adalah bentuk pelayanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Jadi ada indikator yang dinyatakan untuk membantu pengertian dari misi. Berikutnya, kriterianya. Di sini kita melihat ada kriteria dalam pembuatan misi, antara lain penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Kemudian harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing dan meyakinkan masyarakat. Juga penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Jadi kita jelas di sini bahwa baik produk maupun pelayanan ya, karena dari farmasi sendiri kan produknya kita hasilnya adalah dari produk dan pelayanan ya. Jadi bagaimana menghasilkan produk dan juga pelayanan yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat. Berikutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi antara lain. Pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi.
Kemudian rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan. Tapi biasanya kata kerja ya Bapak Ibu, dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Tentu saja ya Bapak Ibu, karena visi ini memang dikerjakan untuk mencapai visi. Misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat kita adalah mahasiswa. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi organisasi. Nah, kita di sini dalam kurikulum kita mempunyai CPL inti yang kita tetapkan bersama ya Bapak Ibu di dalam APTFI, di mana kita bersama-sama menyusun CPL. Tapi CPL itu masih CPL inti, kita bisa mengimplementasikannya ke dalam kurikulum menjadi CPMK, capaian mata kuliah yang lebih rinci dan lebih jelas. Kemudian, nah ini selain visi dan misi, kita juga harus menetapkan tujuan, kemudian sasaran ya Bapak Ibu. Itu rasanya kita semua mengerjakan, dan juga nanti ada bagaimana rencana operasional, bagaimana kita secara operasional mendetail mencapai visi dan ya misi yang kita tetapkan. Tujuan menggambarkan arahan yang jelas bagi organisasi. Perumusan tujuan akan strategi atau perlakuan, arah kebijakan, dan program suatu organisasi. Oleh karena itu, perumusan tujuan harus memberikan ukuran lebih spesifik dan akuntabel, sehingga kita lebih mudah mengukurnya. Bagaimana untuk mencapai, memerlukan apa untuk juga supaya tujuannya dapat tercapai. Sehingga tadi disebutkan di sini harus lebih spesifik dan akuntabel. Berikutnya, nah, di sini tujuan ini merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Artinya, walaupun tidak kuantitatif, tapi tetap dapat terukur. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Kemudian, kita lanjutkan ke ini. Nah, di sini beberapa kriteria tujuan. Kriteria tujuan ini ada beberapa yang dicontohkan di sini, yaitu tujuan harus serasi dan mengklarifikasi misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Kemudian pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Tujuan juga cenderung untuk esensial tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategi hasil yang diinginkannya. Tujuan biasanya secara relatif di jangka panjang. Tujuan menggambarkan hasil dari program yang kita susun. Kemudian tujuan juga menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Tujuan harus menantang namun realistik dan dapat dicapai. Nah, ini adalah tujuan yang kita tetapkan juga untuk mencapai visi yang telah kita tetapkan. Sehingga tujuan jangka panjang atau cita-cita jangka panjang kita dapat terwujud. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan antara lain, tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel, dapat terukur. Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi. Oleh karena itu tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Ya tentu saja ya Bapak Ibu,
Tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikan. Nanti kita membuat rencana operasionalnya, termasuk juga timeline-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi Mbak Nani. Nah, sasaran. Di sini adalah sasaran. Sasaran adalah kalau tadi ada purpose ya, kalau bahasa Inggris purpose ada goals. Jadi sasarannya, targetnya lebih jelas. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai sasaran kita membuat program-program. Tentu saja program ini akan sangat detail ya Bapak Ibu. Program merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Program yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita berarti kan di sini program-programnya mencapai tridharma perguruan tinggi ya, dari pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Wujud nyata sebuah organisasi adalah adanya program operasional yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Kemudian ada beberapa ciri program operasional. Contohnya di sini adalah program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi dari strategi organisasi. Program kerja operasional juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. Program operasional merupakan penjabaran real tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah dan bersifat tahunan. Program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau di program operasional kan tentu saja sudah mengimplementasikan dari visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga dengan program ini kita bisa lebih detail bagaimana ya, karena visi dan misinya sudah diterjemahkan ke dalam praktek operasionalnya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini perumusan program kerja itu berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan ya. Sudah disampaikan bahwa dalam perumusan program kerja juga beberapa hal perlu diperhatikan. Seperti bahwa program kerja itu merupakan implementasi dari tujuan dan strategi organisasi. Jadi dalam merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Nah, biasanya kita di program kerja disusun bersama-sama ya dalam semua departemen yang ada di fakultas. Ada departemen juga prodi, sehingga kita sesuai dengan kepentingannya masing-masing bisa membuat program yang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Dalam merumuskan program harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab masing-masing program kerja dan kapan langkah tersebut selesai. Jadi termasuk juga dengan timeline-nya. Jadi selain siapa yang bertanggung jawab juga jelas timeline-nya. Sehingga ini betul-betul menjadi panduan kita dalam melakukan pekerjaan keseharian ya. Peran visi, misi, tujuan, dan program dalam menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, atau mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi memang sumber daya, sehingga kalau dalam pembukaan prodi baru, misalnya dalam pembukaan apoteker,
APTFI dalam hal ini Pak Daryono sebagai Ketua APTFI memberikan suatu arahan sumber daya yang harus, khususnya sumber daya manusia ya, yang harus dimiliki. Karena kalau sumber daya yang lain mungkin bisa didapatkan dengan cepat, tapi kalau untuk pembinaan sumber daya manusia memerlukan waktu yang cukup panjang. Harus S3, harus sekolah dulu, harus punya kompetensi tertentu yang memerlukan waktu. Sehingga memang perlu diperhatikan. Selain itu juga dalam pembinaan sumber daya ini kan memerlukan juga komitmen dari pemangku kepentingan yang misalnya yayasan yang menyediakan dana, karena untuk bersekolah itu harus perlu dana, perlu waktu, sehingga memang tetap diberikan batasan yang ketat, karena tadi untuk mencapainya tidak mudah, memerlukan berbagai sumber daya supaya sumber daya manusia yang dibutuhkan itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian nah ini langkah-langkah perencanaan strategis. Nah, ini sini adalah bagaimana perencanaan strategis, di mana tadi ya harus ada perumahan visi, misi, dan juga nilai-nilai. Jadi nilai-nilai ini juga membantu bagaimana dalam proses pencapaian visi dan misi. Karena kalau tanpa nilai-nilai yang harus kita anut itu menjadi tanpa arah juga gitu. Bagaimana visi dan misi itu dapat dicapai. Kemudian telaah lingkungan yang strategis yang terdiri dari analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, dan juga analisis strategis dan kunci keberhasilan. Kemudian ada juga rencana strategis yang terdiri dari merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan juga kegiatan suatu organisasi. Jadi ini adalah langkah-langkah perencanaan strategi. Kemudian, nah di sini adalah bagaimana ada ide untuk tentang ini rencana strategi pencapaian visi misi. Jadi selain tadi kita sudah menetapkan visi misi yang tentu saja yang pertama, kemudian ditetapkan tujuan dan visi dan misi itu kita kerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Di mana nanti dalam mencapai tujuan dan sasaran dibantu juga kita dalam pembentukan atau rencana strategi yang lebih detail melalui berbagai macam program itu dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan sasaran, sehingga tujuan dan sasaran itu dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang ditetapkan melalui rangka dengan berbagai macam program yang telah kita tetapkan. Jadi kita sebaiknya memang harus mempunyai rencana. Tentu saja mempunyai rencana lebih bagus daripada tidak mempunyai rencana ya, karena kalau seadanya itu akan sangat tergantung pada faktor keberuntungan. Tapi kalau dengan rencana, keberuntungan itu memang kita cari supaya dapat dicapai. Karena untuk mencapai itu kita memerlukan juga dana, jadi bukan hanya keberuntungan. Kemudian lagi, ini adalah sesuatu yang analogi. Kalau di luar itu ada pasar, ada kompetisi, ya Bapak Ibu, seperti kita ketahui secara ekonomi ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor politik yang bisa mempengaruhi suatu tujuan. Nah, tetapi kalau kita tetapkan bagaimana di perguruan tinggi kita mempunyai visi dan misi, mempunyai goals atau sasaran atau prioritasnya, ada resource-nya, dan juga ada indikator untuk pengukuran yang lebih detail. Nah, ini kalau kita lihat dari kedua faktor yang eksternal dan juga apa yang kita hadapi di perguruan tinggi itu adalah suatu hal yang selaras. Suatu selaras dalam bentuk yang berbeda. Di sini pertanyaan yang munculnya,
adalah apakah rencana yang efektif dan pengembangan yang strategis itu serupa. Kemudian bagaimana perannya setiap konstitusi. Jadi kita untuk strategi dan perencanaan harus kembali lagi tergantung pada visi misinya, prioritasnya, resource-nya, dan juga berbagai macam indikator. Berikutnya, nah ini sebenarnya contoh-contoh ya Bapak Ibu, kita waktunya masih ada, hanya tertinggal sedikit lagi Bapak Ibu karena waktunya hanya pendek. Di sini ada contoh-contoh dari beberapa universitas. tinggal 5 menit tuh. Iya. Kayak ada satu diskusi. Iya. Nanti kita langsung diskusi ya. Ini saya nunjukin aja bahwa nanti bisa Bapak Ibu baca. Dari sini ada beberapa dari yang ranking 11 World University Ranking, ada yang ranking 1 dari MIT, itu ada visi misinya dan juga value yang mereka anut. Ya, ada kesimpulannya mungkin sedikit aja di terakhir ya Mbak Ibu Prof Marianti, maaf. Ini yang farmasi ada di terakhir kesimpulannya. Nah, itu masih contoh-contoh, jadi banyak ya Bapak Ibu contoh-contoh yang bisa dilihat bagaimana dari beberapa universitas yang ternama yang mungkin bisa kita lihat juga bagaimana visi mereka, bagaimana misi mereka sehingga mereka bisa sampai pada achievement mereka saat ini. Ya, ringkasannya adalah visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Jadi semacam cita-cita ya. Kita ingin jadi universitas seperti apa. Visi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Kemudian tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Dan program merupakan implementasi dari visi dan tujuan, di mana program yang untuk berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya. yang atas penjelasannya yang sangat lengkap mengenai visi PNTS ya, mulai dari definisi, kriteria, hal-hal yang harus ya Bapak Ibu, keunggulan prodi saya rasa kalau itu sih disesuaikan saja dengan sumber daya yang kita miliki ya. Oke ya, terima kasih Prof. Barangkali ada satu ya, Ibu Endah. Silakan Bu Endah ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Prof Ajeng. Terima kasih atas paparannya. Tadi kan berarti suatu visi itu memiliki kurun waktu ya Prof ya. Berarti bila mana suatu visi itu dirubah. Kadang saya melihat begini. dalam perjalanan. Iya, dalam perjalanan. Kadang misalnya ada suatu penggantian kepemimpinan, kemudian perubahan visi, visi, misi dan sebagainya. Jadi akhirnya akan merubah untuk yang tersebut. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya memang di luar visi dan misi ya, kalau kami sudah di Unpad kita tuh punya grand design. Nah biasanya kalau grand design itu memang dibuat dengan kurun waktu yang lebih panjang. Jadi jika di antara waktu tersebut ada penggantian pimpinan, memang berubah ya, karena memang biasanya kan masing-masing ingin punya stylenya sendiri. Tetapi sebetulnya akarnya tetap sama gitu. Akarnya tetap sama, misalnya mempunyai menjadi universitas yang unggul secara internasional. Nah, yang lain menjadi mendunia dan bermanfaat misalnya. Jadi sebetulnya sama ya, sebetulnya mempunyai tujuan yang sama, hanya dengan bahasa atau gaya yang berbeda. Yang saya rasa, yang saya lihat biasanya begitu Bu.
Jadi tidak berubah grand design awalnya. Jadi grand design yang sudah ditetapkan itu ada yang kepemimpinan itu karena kan biasanya memang grand design ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah tapi hanya stylenya saja yang berbeda. Hanya style dan juga mungkin prioritasnya ya. Jadi kadang seperti kami di sebelum ini kan sangat memperhatikan tentang penelitian sehingga fokus penghargaan lebih kepada publikasi misalnya. Nah sehingga sekarang itu tujuannya tetap sama yang secara umumnya visinya untuk dicapai, tetapi langkahnya lebih lanjut lagi dari itu. Jadi visi tentang risetnya alhamdulillah riset atmosfernya sudah dicapai. Nah sekarang peningkatannya misalnya kalau dulu kan publikasi kita sasarannya asal jumlah publikasinya yang dilihat. Nah sekarang mulai dilihat apakah itu Q2, apakah Q1. Kalau dulu mungkin masih ada publikasi yang di dalam benar. Nah itu masih dapat terhitung. Nah sekarang sudah dikurangi prosedur itu penghargaannya menjadi lebih rendah sehingga orang berupaya supaya risetnya di dalam jurnal yang Q-nya lebih tinggi. Jadi biasanya tetap selaras style atau langkahnya, derajatnya yang berbeda. Mungkin tahapannya berbeda. Sudah lebih lanjut lagi. Kalau tadinya awalnya adalah targetnya meningkatkan akademik riset atmosfer. Nah sekarang supaya risetnya lebih berkualitas. Tapi biasanya tidak jauh dari situ ya. Karena kita sendiri kan memang bidangnya Tridharma, sehingga ya di sekitar itulah kita akan bermain gitu. Cuma memang style dengan bahasa juga gayanya berbeda-beda. Oke. Terima kasih Prof. Ajeng, barangkali itu saja karena kita sudah sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan pukul 11. Oh iya 12 ya di sana. 11 ya. Waktu Indonesia bagian Barat. Saya rasa pemaparan Prof. Ajeng sangat